warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa qadrihi wa min darihil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma al-fatihi lima ukhliq wal khatihi lima sabak nasiril haqi bil haq wal hadi la syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa min darihil azim. Amma ba'du. Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat kesehatan. Semoga kita di dunia ini diberikan panjang umur. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Dan kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita panjatkan dan hadiahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita diakui oleh umatnya di akhir kelak. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Hamzah Maulana. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah materi, yaitu relasi dan fungsi. Yang pertama yaitu, apa itu relasi? Relasi adalah himpunan pasangan berurutan dari elemen himpunan daerah asal atau domain ke daerah kawan atau disebut kodomen. Nah, relasi dalam bahasa Inggris disebut dengan relation. Lanjut. Baik, di sini ada beberapa konsep. Yang pertama konsep domain dan kodomen dan rank dan notasi relasi. Di dalam ilmu matematika adalah himpunan adalah objek-objek yang didefinisikan dalam suatu kelompok, dapat berupa bilangan atau teks. Dan beberapa istilah yang penting untuk diketahui. Yang pertama adalah istilah himpunan daerah asal atau domain. Adalah himpunan pertama yang berhubungan dengan himpunan kedua. Domain dinotasikan sebagai DF. Nah, istilah yang kedua adalah himpunan daerah kawan, bisa disebut dengan kodomen. Adalah himpunan kedua yang dihubungkan oleh tanda panah dalam suatu relasi. Nah, sedangkan daerah hasil yaitu rank adalah elemen dari kodomen yang berelasi dengan elemen domain. Rank dinotasikan sebagai RF. Nah, sedangkan istilah yang terakhir adalah notasi relasi, didefinisikan dalam tanda silang cross atau sing, yaitu X. Misalnya relasi dari A ke B dalam dinotasikan sebagai A kali B. Lanjut. Adapun relasi dalam diagram panah dan contohnya. Langsung saja. Yang pertama, di sini ada beberapa contoh. Di sini ada contoh diagram domain dan kodomen. Di sini ada himpunan yang A itu nama orang, yaitu Getzer, Wikan, dan Edi. Nah, sedangkan kodomennya himpunan atau diagram yaitu nama buah, semisal apel, jeruk, jambu, dan nanas. Di sini direlasikan menunjukkan hubungan nama siswa dan buah yang disukai. Untuk penyelesaiannya, dari diagram panah di atas dapat diketahui A domain DF, A Getzer, Wikan, dan Edi, dan sedangkan kodomennya B apel, jeruk, jambu, nanas. Dan hasil merupakan daerah hasil, yaitu elemen kodomen yang berelasi dengan domain A, yaitu RF, apel, jambu, nanas. Dan sedangkan dinotasikan relasi himpunan A ke B, yaitu relasi himpunan dari A ke B ditunjukkan oleh tanda panah diagram panah dari elemen domain A ke kodomen B, yaitu
Geser memilih apel, geser dan memilih jambu. Sedangkan Wikan memilih apel dan Wikan dan juga memilih nanas. Sedangkan Edi tidak memilih satupun atau tidak suka uh, yang disukainya buahnya. Nah, di sini ada dinotasikan relasi himpunan A ke himpunan B adalah sebagai berikut. A kali B yaitu A geser B memilih apel dan A geser B-nya memilih jambu. Nah, sedangkan A Wikan dan B memilih apel dan Wikan A Wikan dan B-nya Wikan memilih nanas. Oke, selanjutnya yaitu diagram panah relasi dengan elemen bilangan. Di sini ada contoh relasi diagram. Contohnya di sini ada C yaitu C-nya itu berisi 2, 3, 4, 5, 6, sedangkan D yaitu 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk penyelesaiannya yaitu domain DF yang berisi C-nya itu 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan kodomain yaitu yang ada di D adalah 0, 4, 5, 0, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan rank atau himpunan hasil relasi himpunan C ke D, rank merupakan daerah hasil yaitu elemen kodomain D yang berrelasi dengan domain A, yaitu RF 0, 4, 6, 7. Nah, relasi himpunan dari C ke D ditunjukkan oleh tanda panah diagram panah dari elemen domain C ke domain D. Nah, sedangkan yaitu elemen 2 yaitu 2,7. Sedangkan elemen ketiga yaitu 3,7. Sedangkan elemen yang keempat adalah 4,4. Yang elemen kelima yaitu 5,6. Sedangkan elemen yang keenam yaitu 6,0. Sehingga dinotasikan relasi himpunan C ke D adalah sebagai berikut. C yaitu 2, sedangkan D 7. Nah, C 3, D-nya 7. Sedangkan C 4, D-nya 4. Sedangkan C, C-nya 5,6. Sedangkan C-nya 6, D-nya 0. Baik, selanjutnya adalah diagram Kartesius relasi dengan elemen teks. Di sini ada diagram Kartesius contoh Kartesius relasinya. Yang pertama untuk di sini ada yang paling atas adalah bahasa Perancis, yang ke bawah IPS, yang bawahnya lagi IPA, dan di bawahnya lagi matematika. Nah, sedangkan di sini yang berurutan di bawahnya itu ada nama orang, Bella, Ade, dan Ana. Untuk penyelesaiannya, cara penyelesaiannya adalah domainnya adalah himpunan domain berada di subuh horizontal, yaitu himpunan A, yaitu Bella, Ade, dan Ana. Sedangkan kodomain himpunan kodomain berada di sumbu vertikal yaitu himpunan B. Sedangkan B yaitu matematika, IPA, IPS, bahasa Prancis. Nah, sedangkan rank adalah diagram hasil disebut merupakan elemen himpunan kodomain yang berhubungan dengan domain yaitu RF. Sedangkan di sini RF-nya itu matematika, IPA, IPS. Untuk denotasi relasi himpunan A ke B, yaitu relasi himpunan A ke B ditunjukkan oleh titik potong dalam diagram Kartesius, yaitu titik D adalah bila titik D itu Bella memilih matematika, sedangkan titik E yaitu Bella memilih IPA.
Sedangkan titik F adalah Ade memilih pembelajaran matematika, sedangkan titik G Ana memilih pembelajaran IPS. Dan dinotasikan sehingga relasi himpunan A ke B adalah diagram kartesius, disebut A kali B, yaitu A Bella dan B-nya itu Bella memilih matematika, sedangkan relasinya A itu Bella memilih, B-nya itu IPA. Sedangkan Ade yaitu A-nya Ade dan B-nya itu Ade memilih matematika. Sedangkan A-nya A ini Ana, sedangkan B itu Ana memilih IPS. Baik, yang selanjutnya adalah apa itu fungsi. Nah, di sini adalah fungsi adalah istilah relasi dalam ilmu matematika yang memetakan tepat satu elemen himpunan daerah asal atau domain ke elemen himpunan daerah kawan, disebut kodomen. Fungsi dalam bahasa Inggris disebut dengan function. Nah, di sini untuk selanjutnya untuk perbedaan relasi fungsi dan relasi non fungsi. Adapun ciri-cirinya. Di sini ada ciri-ciri sebuah relasi merupakan fungsi, itu ada 3 ciri. Yang pertama, elemen semua elemen domain berelasi. Yang kedua adalah sebuah elemen domain hanya boleh berelasi satu kali. Sedangkan elemen yang ketiga, yaitu ciri yang ketiga itulah elemen kodomen bebas berelasi. Nah, adapun di sini ada ciri-ciri sebuah relasi merupakan non fungsi atau bukan fungsinya, yaitu yang pertama terdapat elemen domain yang tidak berelasi. Yang kedua adalah terdapat elemen domain yang berelasi lebih dari sekali. Yang ketiga, yang terakhir ada ciri-ciri. Yang ketiga, yang terakhir non fungsi, elemen kodomen bebas berelasi. Nah, dan selanjutnya di sini ada beberapa syarat untuk pemahaman konsep relasi. Nah, di sini adalah relasi adalah himpunan pasangan urut berurutan dari elemen himpunan daerah asal atau domain ke daerah kawan dan disebut kodomen yang menyatakan adanya hubungan antar elemen-elemennya. Nah, di sini ada suatu relasi disebut fungsi. Kita semua elemen domain berelasi dan tiap elemen domain hanya berelasi sebanyak sekali. Sehingga secara konsep sebuah fungsi yaitu sudah pasti merupakan sebuah relasi. Namun setiap relasinya belum tentu termasuk sebuah fungsi. Baik, baik untuk pembahasan pembahasan relasi dan fungsi cukup segitu saja dari saya pribadi. Apabila ada kata-kata saya kurang baik atau kurang jelas untuk menjelaskan sebuah relasi dan fungsi, saya memohon maaf. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mengundurkan diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.